Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Ishkarima dengan NIM akhir 129 yang akan menjelaskan tentang step by step untuk menganalisis potensi kebencanaan, bencana banjir dan bencana kekeringan. Di sini aku udah mempersiapkan mapnya. Yang pertama kita lakukan adalah akan menghitung NDWI dengan cara Ars Toolbox, Spatial Analysis Tool, Map Algebra, Raster Calculator. Dengan rumusnya yaitu TOA Ben 5 dikurangi TOA Ben 7 dibagi TOA Ben 5 ditambah TOA Ben 7. Kita namai outputnya dengan NDWI 1. Lalu tinggal kita oke. Kemudian untuk NDWI 2, caranya masih sama dengan menggunakan raster kalkulator dengan rumus TOA Ben 3 dikurangi TOA Ben 5 dibagi TOA Ben 3 ditambah TOA Ben 5. Kita namai outputnya dengan NDWI 2. Kemudian untuk NDWI 3, kita menggunakan rumus TOA Ben 3 dikurangi TOA Ben 6 atau 7 dibagi TOA Ben 3 ditambah TOA Ben 6 atau 7. Kita namai outputnya dengan NDWI 3. Selanjutnya, kita akan membuat peta aspek dari 3D Analysis memakai SRTM dengan cara Ars Toolbox, 3D Analysis, lalu Raster Surface, dan kita pilih aspek. Kemudian, akan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat Hillsheet menggunakan Ars Toolbox, 3D Analysis, Raster Surface, kemudian kita pilih Hillsheet. Inputnya kita isi dengan DMS-RTM yang sudah kita keep dengan administrasi wilayah. Outputnya kita namai dengan Hillsheet_SKH. Kemudian reclass Hillsheet-nya dengan cara menggunakan Ars Toolbox, Spatial Analysis Tool, Reclassify. Kemudian inputnya kita berikan hasil Hillsheet-nya ini, lalu klik classify, kemudian metodenya kita ganti dengan equal interval, kemudian classesnya kita ganti dengan 5, lalu pada new values angkanya kita balik dengan urutan 5, 4, 3, 2, 1. Outputnya kita namai dengan reclass Hillsheet. Setelah itu kita mengkonversi curah hujan ke raster menggunakan Ars Toolbox Convention Tool to Raster, Polygon to Raster. Kemudian kita masukkan inputnya menggunakan SHP curah hujan. Pada value field-nya kita masukkan CH. Outputnya CH raster. Kemudian kita lakukan reclass pada SHP CH raster menggunakan Spatial Analysis Tool, Reclassify, kemudian inputnya kita masukkan CH raster. Pada new values kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita beri nama reclass CH. Kemudian kita melakukan reclass pada NDWI. Di sini karena kita ada 3, kita pilih yang nilainya paling besar, yaitu pada NDWI 1. Kemudian kita reclass-nya menggunakan Spatial Analysis Tool, Reclassify. Kemudian kita masukkan inputnya NDWI 1. Lalu klik Classify. Metodenya kita ganti dengan equal interval. Classesnya kita ganti dengan 5, lalu oke. Pada new values kita masukkan urutan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita menggunakan Weighted Overlay yang ada di Spatial Analysis Tool, Overlay, lalu Weighted Overlay. Masukkan hasil reclass tadi pada kolom influence, diisi dengan curah hujan, diberi 40%, sedangkan yang lainnya hanya 20%. Pada bagian form diisi dengan 1, untuk itu diisi dengan 5. Outputnya kita beri nama potensi banjir. Lalu kita oke. Hasilnya pada di bagian ini yaitu Kecamatan Kartosuro itu memiliki nilai lebih banyak atau berpotensi terkena bencana banjir. Untuk kekeringan, kita menggunakan SHP NDWI 3 dan NDVI. Kemudian kita akan mencari NDDI dengan cara Spatial Analysis Tool, Map Algebra, lalu Raster Calculator.
Kita masukkan rumusnya, NdVi dikurangi dengan NdVi 3 dibagi NdVi ditambah NdVi 3. Outputnya kita namai dengan NdDi. Berikutnya, kita akan mencari DDI dengan cara yang sama menggunakan raster kalkulator. Kita masukkan rumusnya dengan band 5 dikurangi band 4 dikurangi band 5 dikurangi band 7. Di sini bandnya yang belum kita koreksi. Kemudian kita masukkan LST dan band yang sudah dikoreksi, band 5, band 4, dan 2. Kemudian kita akan mencari TVI dengan memasukkan rumus LST dibagi 2.5 dikali TOA 5 dikurangi TOA band 4 dibagi TOA band 5 ditambah 6 dikali TOA band 4 dikurangi 7.5 dibagi TOA band 2 plus 1. Outputnya kita namai dengan TVI. Kita akan mereclass TVI-nya dengan cara yang sama, yaitu di kanan properties, simbologi. Untuk classify-nya, kita pilih classes-nya 5, lalu kita ganti gradasinya dengan warna coklat. Kemudian kita oke. Di sini dapat dilihat bahwasanya hasil dari analisis kekeringan yang ada di Sukoharjo masih termasuk dalam kategori normal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.